untuk kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kelapangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkah kepada kita semua. Dan tak lupa juga sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan syafaatnya. Amin. Dan izinkan saya di sini selaku protokol ingin menyampaikan suatu kata. Yang pertama, saya ingin menyampaikan tertib acara yang akan kita buat pada malam ini. Yang pertama, protokol saya sendiri saya akan bawakan, kemudian nanti kedua baca ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh adik kami Aisyah Syadian, kemudian tata sambutan yang dibawakan oleh Ketua Bingkai Masjid Amar Ma'ruf, dan yang terakhir acara yang kita tunggu nanti yaitu tausiah dari Ustaz Gunawan. Oke, langsung saja acara membaca ayat Al-Quran kita mulai. Kepada adik kami Aisyah Syadian, waktu dan tempat saya persilakan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama kali mari sama-sama kita tak bosan-bosannya mengucapkan syukur alhamdulillah yang mana hingga sampai saat ini kita masih diberikan taufik dan hidayah, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan diberikan nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam. Lalu pun juga selawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaat beliau masih kita harapkan di dunia maupun di akhirat nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu ataupun pertama kali sesepuh kami yang hadir di dalam masjid ini, begitu juga yang kami hormati Bapak Ustadz yang hadir, terutama juga Bapak Ustadz Gunawan, Bapak Ustadz Munte dan kiranya Bapak Buya Munawir yang hadir pada malam hari ini. Kami sangat mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya. Begitu juga bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik kami yang kami muliakan. Sejenak kita merenung apa yang sudah kita lakukan selama setahun ini, dari hari minggu, bulan, dan akhirnya di ujung tahun 2021 yang sebentar lagi akan kita tinggalkan dan kita menyongsong pada 2022 sebagai usaha introspeksi diri, terutama terhadap diri saya sendiri juga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Apa yang sudah kita lakukan selama setahun ini? Kemungkinan banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selama setahun ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kemungkinan banyak sekali yang kita tinggalkan atau kita lalaikan selama setahun ini, terutama sholat kewajiban yang 5 waktu. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang ini kita dapat berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan sehingga kita selalu mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebagai kata sambutan yang mewakili BKM Masjid Amal Mahruf. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih berada di rumah tergerak hatinya untuk sama-sama hadir di masjid kita ini, sama-sama nanti dia itu akan mendengarkan tausiah daripada Bapak Ustadz Gunawan nantinya, sekaligus yaitu diselingi dengan
salawat dan zikir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kiranya mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar demikianlah atas sambutan yang dapat kami sampaikan sebagai mewakili BKM Al-Masjid Al-Ma'ruf ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja sama-sama kita mendengarkan atas sebelumnya yang disampaikan oleh Ketua BKM Masjid Al-Ma'ruf yaitu Bapak Misbah. Lebih apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan dapat kita dengarkan dan mudah-mudahan dapat menambah semangat bagi khususnya di mana Masjid Al-Ma'ruf. Dan langsung saja ke acara inti yaitu Rusia atau ceramah yang akan dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaz Munawar. Waktu dan tempat bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam fi kitabil hadis, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati rasulih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama kita hormati, kita muliakan para orang tua kita, baik para bapak, ibu, hadirin hadirat, hadir juga bersama kita salah satu imam kita di masjid ini, Ustaz Sayyidi dari Mukti. Hadir juga bersama kita Buya Nawil, Ustaz Sayyidul Situmorang yang berasal dari Jalan Singosari. Beliau adalah pimpinan Gubuk Tahfiz Al-Munawwir yang insyaallah masih berjuang untuk mendirikan pesantren tahfiz yatim dan du'afa. Yang insyaallah sama-sama kita doakan Bapak Ibu supaya segera ada dan berhasil beliau
bangun pesantren yang nantinya diperuntukkan untuk kaum du'afa dan anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah beliau juga sebagai wasilah, sebagai perantara ataupun pimpinan panitia yang akan menghadirkan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Atas, yang insyaallah juga Habib tersebut akan hadir ke masjid kita ini, Masjid Al-Ma'ruf ini, pada tanggal 21 Januari 2022 yang akan datang. Maka sama-sama Bapak Ibu semuanya kita ramaikan masjid kita ini nanti pada tanggal 21 Januari 2022. Baik Bapak Ibu, hadirin wal hadirat, maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata, tidak ada rasa selain daripada ungkapan terima kasih kita atas rasa syukur kita yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu, malam hari ini kita berkumpul di masjid ini sengaja kita dari KAE bersama dengan masyarakat jamaah juga untuk supaya malam hari ini sengaja kita kumpul di masjid ini supaya apa? Supaya bermuhasabah. Kita hadir di sini bukan karena hebatnya kita, Bapak Ibu. Kita hadir di sini bukan karena kuatnya stamina kita. Kita hadir di sini bukan karena luangnya waktu kita. Tapi hadirnya di sini karena izin daripada Allah Subhanahu. Banyak mungkin Bapak Ibu waktunya lebih luang daripada kita, tapi nggak hadir. Banyak yang secara fisik lebih sehat, lebih kuat dibandingkan kita, tapi nggak hadir di sini. Kenapa? Tidak ada izin daripada Allah Subhanahu. Maka alhamdulillah banyak-banyak kita bersyukur Bapak Ibu malam hari ini khususnya kita bisa berkumpul di masjid ini guna membumikan daripada kalam-kalam Allah. Kita bermuhasabah supaya kita sadar siapa diri kita sebenarnya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan dan kita perbanyak pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanya sama kita semua yang hadir di sini, Bapak Ibu, kiranya ada nggak yang ingin dapat syafaat dari Rasul? Semua ya Bu, ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu, satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang memiliki hak untuk memberikan pertolongan kepada umatnya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nabi-nabi yang lain yang tak mau ikut umatnya celaka, dan di hari akhirat nanti nabi-nabi tersebut tidak bisa memberikan pertolongan kepada umatnya. Maka yang bisa memberikan pertolongan kepada umatnya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang ketika kita mau mendapatkan syafaat, mau mendapatkan pertolongan dari baginda Rasul, apakah pertolongan itu bisa datang dengan sendirinya? Tentunya tidak. Pertolongan Rasulullah itu tidak bisa datang dengan sendiri. Ya. Maka dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan satu hadis Nabi. Apa kata Nabi? Aulan nas biyaumil qiyamah
aksaruhum bis-sholati. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku, kata baginda Rasul, adalah orang-orang yang paling banyak bersolawat kepada aku, kata Rasul. Ya. Jadi cara untuk memperoleh syafaat ataupun pertolongan daripada baginda Rasul, yaitu dengan salah satu di antaranya adalah bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan mau pamer, tidak. Kami bersama termasuk yang mengalir juga. Ya, kami punya grup majelis sholawat. Jadi orang-orang yang berada di dalam grup itu satu harinya itu nyetor sholawatnya. Nyetor sholawatnya per tanggal 30 kemarin kalau nggak salah 35.000 ya. 35.000 Bu Pak masukan dari anggota grup majelis sholawat itu. Nah, kenapa seperti itu kita buat supaya memotivasi orang-orang untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul. Tadi disebutkan oleh baginda Rasul, orang yang paling berhak mendapatkan syafaat dari Rasul di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak bersholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu ibu-ibu, kalau kita beristighfar, kita cuma dapat ampunan dari Allah. Ya kan? Kalau kita beristighfar, tapi bukan mengecilkan istighfar ya. Istighfar itu sangat bagus. Tapi untuk memperbanyak amal ibadah kita, di samping kita beristighfar, maka lanjutkan juga sholawat kepada baginda Rasul. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain, man shalla alayya wahidan sholatan, sallallahu alaihi biha asyara sholatan. Ya. Siapa yang bersolawat kepada aku satu kali, kata Rasul, maka Allah akan bersolawat kepada orang yang bersolawat itu sebanyak 10 kali. Nah kemudian setelah Allah kasih 10 kali sholawat, Allah beri lagi dia 10, ditutup pintu keburukan baginya. Artinya bahwa Allah tutup dosa kita sebanyak 10. Nah, kemudian setelah itu Allah angkat derajatnya sebanyak 10 kali derajat. Maka luar biasa sekali Bapak Ibu, kalau kita memperbanyak sholawat dalam setiap waktu untuk kita lanjutkan. Ini luar biasa daripada manfaat fadilah daripada sholawat tersebut. Kalau misalnya si uangnya itu boleh aja serah ya. Boleh seperti saya diwasiatkan oleh guru saya menyampaikan kepada saya sholawatnya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Boleh. Kemudian dari Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Munzir Al-Musawwa, beliau juga di masa hidupnya senantiasa menyampaikan lantunan sholawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau kita lantunkan misalnya sholawat siapa lagi? Sholawat misalnya ada yang sakit misalnya, supaya disembuhkan sakitnya itu. Mungkin kita hafal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa
والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Itu diulang Pak. Atau sholawat yang sering kita dengar juga, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Introspeksi diri, ya kita sudah dikasih Allah umur, sadar ataupun tidak sadar bahwa umur kita ini semakin hari semakin bertambah dan semakin hari semakin berkurang. Kenapa saya katakan begitu? Setiap tarikan dan hembusan nafas kita semakin memperpendek jarak kehidupan kita di dunia ini. Setiap tarikan dan hembusan nafas kita, maka semakin mendekatkan kita kepada kematian. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada derajat yang paling tinggi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh hambanya kecuali derajat takwa. Siapapun kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita mau dimuliakan di hadapan Allah, cuman takwa yang bisa menggaransi kita mulia di hadapan Allah. Kalau berbicara pangkat, jabatan dan kedudukan, banyak orang yang diamanahi jabatan, pangkat dan kedudukan mereka tidak amanah, timbul kesombongan. Cerita harta, banyak
Subhanahu wa taala, dengan harta itu timbul keangkuhan dan kesombongan. Dan ini bukan ukuran kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang yang dititipkan amanah, mau jabatan, pangkat, jabatan, kedudukan, gelar, kekayaan. Kalau mereka sombong, hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Kalau bercerita tentang kehormatan, Bapak Ibu, kita lihat Fir'aun, raja. Ya, kadang mesti lurah aja sudah menganggap diri kita presiden. Ya kan? Ada istilah pangkat lurah, gaya kayak presiden. Ya. Fir'aun seorang raja, sombong dia. Fir'aun matinya kenapa? Ditenggelamkan Allah di dalam laut merah. Kenapa dia sombong? Dia sudah dikasihnya Nabi Musa sebagai seorang nabi yang membawa keselamatan pada masa itu, tapi dia sombong. Masalah aman, ya kan? Aman itu orang fisiknya, orang yang mempengaruhi. Kalau raja, kalau disuruh menyembah Allah selama ini, kalau jadi sembah, timbullah keangkuhan dan kesombongan dari seorang Fir'aun. Akhirnya Fir'aun tidak mau menyembah Allah, malah mau mencelakakan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Fir'aun ditenggelamkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ditokohkanlah tongkat Nabi Musa ke laut itu, membelah dua lautnya. Satu menyelamatkan Musa dan para pengikutnya, satu menenggelamkan dengan kehinaan Fir'aun dan pengikutnya. Ini kita bicara pangkat. Siapa lagi? Namrud. Tak jauh beda, Bu, Pak. Namrud dikasih tahta kehormatan sebagai seorang raja. Tapi Namrud juga tak mau beribadah, tak mau patuh, tak mau menyembah Allah. Dia malah angkuh. Dia nggak sadar bahwa semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia sebagai seorang makhluk. Dia bukan Tuhan. Akhirnya apa? Dengan keangkuhan dan kesombongan daripada Namrud, dihinakan Allah Subhanahu wa taala si Namrud ini hanya dengan apa, Bapak? Dengan seekor lalat, atau ada istilah yang lain menyatakan nyamuk. Nyamuk itu, lalat itu disuruh Allah masuk ke dalam lubang hidung si Namrud, kemudian berjalan menggeranyangi sampai ke atas, ke rongga-rongga isi otak si Namrud ini digigitin, digerogotin sama lalat yang disuruh Allah ini. Akhirnya apa? Akhirnya Namrud mengerang kesakitan, begitu sakitnya yang dia rasakan, dia antukkan kepalanya kemana dia dapat, pecah kepalanya, mati terhina Namrud. Orang itu kalau cerita kaya, dalam riwayat diterangkan 50 orang itu, 50 orang yang mau mengangkat kunci gudang daripada kunci berangkas gudang kekayaan si Korun ini nggak sanggup. 50 orang pun yang mengangkat itu nggak sanggup, mesti ngangkat kuncinya. Cuma kalau kita bayangkan, Bu, kekayaan si Namrud, kekayaan si Korun ini, ya kan? Ya, kita masih punya helmet, maaf, kredit pun sombong. Apa? Gitu. Allah ya Rabbi. Lantas, bagaimana Korun matinya? Ditenggelamkan juga Korun ke dalam perut bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sekarang ini kalau ada orang nyangkol-nyangkol di belakang rumah,
niat hati untuk buat lubang sampah kah, atau untuk buang aliran air 2 meter kecangkul, itu buci, itu cere, antik, oposin diomong itu. Dapat apa? Dapat harta karun. Inilah image negatif si korun ini yang sombong ketika dia hidup di dunia. Sadarnya semua titipan dari Allah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang Allah titipkan kepada kita ini, mau kaya kita, mau setengah kaya, mau dihimpit dengan ekonomi, dikasih kita gelar sampai profesor doktor sekalipun, dititipin amanah berupa jabatan kah, itu semuanya itu kita harus sadar bahwa tidak ada yang kekal abadi selama-lamanya. Dan kesemuanya itu tidak menjamin derajat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu semua di sisiku, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Kerjanya ngocok semen, Pak. Tukang bangunan sekalipun, tangannya ini keras, bahasa kita kapalan, ya. Tapi ketika dia bekerja, mau kerja apapun dia dengan tangannya yang keras kapalan ini, begitu berkumandang azan dia tegakkan sholat, dia cerminkan dirinya sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang yang mulia di hadapan Allah. Walaupun orang yang di kantoran sana tangannya lembut dengan pelanya, tidak pernah mengangkat semen, tidak pernah mukul batu, tapi ketika mereka angkuh sombong dengan jabatan mereka, mereka tidak dekat dengan Allah, mereka abaikan panggilan-panggilan Allah, maka itu tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, satu lagi, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu negro. Orang Arab banyak negro ya. Secara fisik ini, secara badania, jasad jawiriyah, nggak ganteng lah kalau ukuran kita. Nggak ireng kayak awak. Nggak kaya, Bu. Dia seorang budak. Dia seorang hamba sahaya, Pak. Kalau di Arab itu zaman jahiliyah, kalau saya kaya, Bu, saya bisa beli siapa yang saya mau, saya pekerjakan dan saya gaji. Ya. Kau udah beli berapa hargamu? Sekian. Ini di bawah kekuasaan saya ini. Mau saya apakan, mau saya suruh kerja apa, terserah saya. Syukur-syukur saya kasih makan. Nah, kalau zaman dahulu seperti itu, zaman jahiliyah. Salah satu daripada orang yang diperlakukan seperti itu adalah Bilal bin Rabah. Nah, pada masa peradaban perjuangan dakwah Rasulullah itu kan ada fase berdakwah secara diam-diam, kemudian berdakwah secara terang-terangan. Pada masa berdakwah secara diam-diam, Rasulullah itu kan dari rumah ke rumah mengetuk pintu untuk mengajak orang masuk Islam. Nah, kemudian salah seorang yang diajak masuk Islam itu adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah diam-diam dia nggak tahu tuannya, nggak tahu majikannya masuk Islam, menyatakan dirinya masuk Islam. Rupanya bagaimanapun disembunyikan rahasia ini, kemudian tuannya, majikannya tahu, dengar, tanya sama Bilal bin Rabah, sama tuannya, Bilal, kau dengar kau udah masuk Islamnya, kau ikut agama Muhammad ya. Singkat cerita Bapak Ibu, Bilal bin Rabah disiksa sama tuannya, dijemur di bawah terik panas matahari, buka baju, kemudian ditimpa lagi badannya pakai batu yang panas sampai badannya ini melepuh kulitnya berhari-hari. Cuman satu aja minta tuannya itu, balik kau, kalau katakan Lata dan Uzza untuk kau sembah. Tapi Bilal bin Rabah nggak mau.
Dia mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Akhirnya singkat cerita, Bilal bin Rabah ditebus sama Rasulullah sama sahabat, dan kemudian diselamatkanlah Bilal bin Rabah ini nyawanya. Dibayar berapa harga Bilal bin Rabah supaya dia bisa selamat dari cengkraman ancaman kematian yang dilakukan oleh majikannya yang zalim. Pendek cerita, Bilal bin Rabah akhirnya menjadi salah orang yang pertama yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Sampai sekarang istilah Bilal itu mesti kita pakai. Bahkan Allah muliakan Bilal. Allah muliakan Bilal pernah diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke telinga Rasulullah terompak ataupun telapak sendal kakinya Bilal bin Rabah berada di surga. Kenapa itu, Bu? Ada yang tahu Pak? Ya. Kenapa? Betul. Jadi Bilal bin Rabah itu dalam masa hidupnya Bapak Ibu, dia senantiasa menjaga sholat sunnah wudu. Ya. Masuk masjid sudah dalam keadaan berwudu, sholat tahiyat masjid, sholat wudu. Sholat sunnah wudu raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu yang dibiasakan oleh Bilal bin Rabah sampai satu ketika diperdengarkan oleh Allah ke telinga Rasulullah suara telapak kaki daripada Bilal bin Rabah di surga menjaga sholat sunat wudu. Ini dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa bandingan si Bilal yang punya apa ini nanti Bu Pak, dibandingkan dengan Fir'aun, dibandingkan dengan Namrud, dibandingkan dengan Korun yang hartanya banyak, yang punya tahta kehormatan. Bilal bin Rabah hamba sahaya dengan suara telapak sendalnya di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya kembali dan kembali, karena Bilal bin Rabah adalah mencerminkan dirinya sebagai sosok orang ataupun pribadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tawar-tawar Bapak Ibu bahwa derajat takwa ini harus kita cari, harus kita gapai. Terlebih ketika kita bermuhasabah, berintrospeksi diri Bapak Ibu, berapalah umur kita yang dikasih Allah? Nggak tahu kita sampai kapan. Ya. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun terus bergulir waktu, nggak bisa diputar balik. Ya, yang sudah 70 tahun umurnya hari ini dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa balik ke umur cencen. Ya kan Bu? Saya juga nggak bisa balik umur 17 tahun Bu. Maka dengan perguliran waktu ini tak terasa waktu terus bergulir, hari berganti, bulan pun beralih, tahun pun bergulir. Maka alangkah baik kemarin kita punya gagasan bagaimana kalau akhir tahun ini daripada kita keluyuran kemana-mana, apalagi sampai menghidupkan suasana malam tahun baru itu dengan budaya-budaya Yahudi, itu petasan dan roda-roda sudah dekat. Jadi Bapak Ibu, kita pahamkan sama anak kita itu bukan budaya Islam. Ya. Bagus kita ngumpul di sini, kita bermuhasabah, berintrospeksi diri untuk bagaimana ke depan. Kalau kita dikasih Allah waktu perpanjangan umur, bagaimana umur ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Maka disinilah kita berkumpul untuk sejenak bermuhasabah, berintrospeksi diri, mengenal siapa kita dan memahami siapa Tuhan kita yang harus kita sembah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tanya, Bu, mau nggak jadi orang yang bertakwa? Bapak mau Pak? Mau Pak ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau nggak mau kita harus mau menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Beriman saja Bapak Ibu nggak cukup. Beriman saja nggak cukup. Aku beriman kok, aku Islam, tapi ke masjid nggak pernah. Aku beriman, apa buktinya? Aku udah mengucap 2 kalimat syahadat. Hanya kata-kata. Itu juga nggak cukup. Maka kesempurnaan iman itu bagaimana? Kesempurnaan iman itu al-imanu tasdiqun bi qalbi wa taqrirun bil lisan wal af'alu bil arkan. Iman itu pertama kita benarkan di dalam hati, kayak si Bilal tadi itu. Hati kita mengucap rasa keyakinan bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian setelah kita yakini, ada pengakuan lisan kita. Ibu kalau sholat apa? Senantiasa tahiyat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa begini? Kalau nggak jempol Rasulullah. Karena ini adalah kesaksian kita, pembenaran kita, mulut kita membenarkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah sebagai pembawa risalah ajaran agama yang benar di hadapan Allah di dalam dunia kehidupan kita ini. Maka kalau salat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga kalau orang yang mau masuk Islam, ya, kalau mau mu'allaq, orang yang mau masuk Islam syaratnya kan cuma mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, kalau mau masuk Islam bawa bunga merah, bunga 7 warna nggak disuruh. Kalau mau masuk Islam harus mandi ke 7 sumur nggak disuruh. Cuma disuruh mengucap 2 kalimat syahadat sebagai kesaksian dirinya bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan setelah hati meyakini, lisan mengucapkan, kesempurnaan iman harus kita buktikan dengan aplikasi, dengan implementasi ibadah yang nyata. Kita dikasih badan sehat, kita bawa badan kita ini untuk senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jangan cuma beriman, ngaku Islam, suruh sholat nggak pernah. Ngaku beriman, ngaku Islam, puasa nggak pernah. Ketika ditanya Islam, Islam. Aku udah 2 kali naik haji, ya kan? Anakku udah umroh itu, dia pun travel umroh juga. Anaknya sama tuh yang dia cerita, ya kan? Puasa itu lah. Kalau yang lapar ini bisa kutahan, kata waktu ya kan? Kalau lapar ini bisa ditahan. Kurasa kalau 2 hari 2 malam nggak makan, tahannya. Cuman satu yang mulut menjaga. Nah, rokok itu udah ya kecut kali mulutku kalau nggak merokok bagaimana? Hanya karena gara-gara rokok. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman, kita sudah beriman, kita dalam hati kita membenarkan, lisan mengikrarkan. Ya, kemudian kesempurnaan iman untuk menuju derajat takwa itu adalah praktek ibadah yang disuruh Allah kita kerjakan. Kenapa? Boleh Bapak Ibu lihat di dalam Al-Quran, boleh diingat kalau ada yang bawa pulpen dicatat. Surah Al-Hasr ayat 18. Al-Hasr ayat 18 itu Allah memerintahkan kepada kita orang yang tadi sudah mengaku beriman untuk supaya apa? Untuk bertakwa. Sudah beriman kita, tapi disuruh Allah lagi untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dikerjakan untuk bekal akhiratnya. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Surah Al-Hasr ayat 18 ini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan sebagai bahan renungan buat kita. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tadi kita udah ngaku beriman ya. Iya, setelah kita ngaku beriman, maka kewajiban sebagai orang yang beriman itu Allah perintahkan ittaqullah. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa arti takwa ini Bapak Ibu? Takwa ini adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah. Setelah kita laksanakan perintah Allah, kita jauhkan larangan Allah, kita termasuk kepada golongan orang yang bertakwa, kemudian ternyata itu juga belum cukup. Maka apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lihat, kau tengok udah berapa banyak amal ibadahmu sebagai bekalmu untuk ketika kau nanti berada di alam akhirat. Itu kata Allah besarnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini sementara Pak. Ya. Sama kayak Fir'aun, Namrud, Qarun, ya. Sementara siapapun kita, apapun pangkat jabatan, kedudukan, gelar, kehormatan yang kita sandang hari ini, ketika Allah sudah perintahkan malaikat Israel, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun. Kalau sudah tiba ajal seseorang, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan walau sesaat pun. Kalau ruh sudah berakhir, ruh sudah berpisah dari jasad kita, Bapak Ibu, hanya sama bangkai kita ini. Kalau ruh sudah kembali kepada Allah, syukur-syukur dengan amal ibadah kita sebagai orang yang bertakwa tadi, kulit kita, badan bangkai kita tidak disentuh dengan ular. Banyak ya ulama-ulama, ya, para tuan-tuan guru, begitu berapa tahun meninggal dunia, ketika mau dipindahkan kuburnya, ternyata jangankan badannya, kain kafannya pun tak disentuh oleh ular. Itulah keutamaan dan kemudian orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita hidup, kita bergelimang dengan dosa, sombong kita dengan apa yang kita miliki hari ini, kita tidak sadar itu semua tiba meletup pecah perut kita. Nanti Bapak Ibu, ulat belatung yang menghabiskan kulit kita, tinggal pulang bulan, bahkan pulangnya ke dalam tanah, karena kita kembali berawal lagi ke tanah. Jadi apa yang kita hebatkan dunia ini Bapak Ibu, ya. Maka sudah kita beriman, bertakwa, disuruh lagi sama Allah kita bermuhasabah, introspeksi diri. Kau kasih umur, sudah berapa tahun sekolah, udah untuk apa saja kau berbuat umurmu. Kau kasih harta banyak, sudah kemana aja kau buat hartamu. Kau kasih ilmu, sudah untuk apa aja ilmumu. Kau kasih dengan segala sesuatunya, sudah apa saja kau berbuat dengan segala sesuatu itu, wahai Tuhan, wahai hambaku. Jadi nggak ada yang perlu kita hebatkan di sini Bapak ya, nggak ada yang perlu kita sok-sok jagokan di sini. Kita ini bukan ada apa-apanya di hadapan Allah. Satu hal Bu, Pak, saya mau nanya sama kita. Langit ini punya biang enggak? Punya biang enggak, Bu? Itulah salah satu keagungan Allah. Ya.
Itu salah satu keagungan Allah. Kalau tiba-tiba Allah jatuhkan langit ini yang tak berdiam ini, jadi apa? Maka perlu kita renung. Coba saya membagikan sebuah inspirasi. Coba kita bisa pernah ke danau ya, pernah jalan-jalan rimlak ya ke danau, ke pantai. Kita ketika di danau, indah enggak? Indah. Begitu kita tengok apa yang terbersih dalam hati kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan, maka lindungi kami dari adab neraka. Maka jadikan alam dunia ini sebagai ayat kauniyahnya Allah, sebagai pemberi pesan kepada kita bahwa siapapun kita, Bapak Ibu, apapun pangkat jabatan gelar kedudukan kita yang kita sandang hari ini. Coba lihat Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu ya, lagi konser ya, apa itu apa? Rai yang di Palu tsunami, lagi konser digulung sama tsunami. Seventeen. Itu kuasa Allah. Lihat Aceh berapa tahun yang lalu, ya, nggak ada hujan, di siang cuaca terang. Ya Bapak Ibu, susul lagi padang. Ini apa kita nggak berpikir? Apalah kata fakarun, kata Allah, apa kau nggak berpikir dengan cobaan-cobaan itu nggak bisa kau jadikan pelajaran, Bapak Ibu? Saya terkesan waktu itu Bapak Ibu, sedikit cerita. Pada masa setelah Aceh padam ya, saya itu mesti jualan telur di Paduasan sama ayah. Kok tiba-tiba merinding kayak gitu. Tiba-tiba kok kotak telur itu kok goyang-goyang. Jadi yang beli itu, saya kok tiba-tiba kok pening ya Pak. Kios di depan kami kok goyang. Rupanya padam sudah jadi gempa. Luar biasa. Ini ketika Allah memberlakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sudah tercermin di dalam diri kita jiwa-jiwa takwa, sifat-sifat takwa, maka timbul rasa al-khauf minal jalil. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu yang pertama al-khauf minal jalil. Dia memiliki rasa takut terhadap Tuhan yang Maha Agung, Allah yang tidak ada duanya, Allah yang Maha berkehendak. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah al-amalu bitanzil. Orang-orang yang bertakwa itu senantiasa mengamalkan perintah Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu berpesan kepada kita Bapak Ibu, kalau kita mau selamat hidup kita di dunia dan di akhirat, apa kata Rasul dalam hadisnya, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati rasuli. Kalau kalian wahai umatku mau selamat hidup kalian di dunia, di akhirat, dan kalian tidak mau tersesat, maka ikuti apa yang ada pada diriku. Apa yang menjadi wasiat bagiku untuk kalian, kata Rasulullah. Ikuti apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan ikuti apa yang menjadi sunnah. Maka sumber pedoman hidup bagi umat Islam adalah Al-Quran dan hadis. Kalau kita sudah ikut yang kedua ini, insya Allah kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Kemudian ciri orang yang bertakwa yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, maka timbul rasa qanaah, merasa cukup, tidak protes sama Allah. Kita senantiasa ridho atas pemberian Allah, takdir Allah kepada kita. Ya. Terkadang kita berekspektasi, aku target harus begini, 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 dan begini.
ternyata Allah tidak memberikan itu kepada kita, maka kita harus husnuzon, bersangka baik kepada Allah. Boleh jadi apa yang kita ingini tidak baik buat kita. Maka ada istilah mengatakan Allah tidak selalu beri apa yang kau inginkan, tapi yang dibilang Allah pasti beri apa yang kau butuhkan. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa ar-ridho bil qalil. Sedikit dikasih syukuri, banyak dikasih berbagi. Kanan kiri buka belakang, tengok barangkali ada anak yatim, ada fakir miskin yang harus kita santuni. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu ciri-cirinya al-isti'dadu liyaumir rahim. Orang yang bertakwa itu selalu merasa dirinya harus banyak-banyak mempersiapkan amal ibadah untuk bekal akhiratnya. Itulah tadi Al-Hasr ayat 18. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Maka coba pikirkan, coba renungkan sudah apa yang kita perbuat untuk Allah. Kita dikasih umur 50 tahun. Berapa banyak dalam 50 tahun itu kita berbuat amal? Berapa banyak kita terjebak dalam jurang kenistaan? Maka itu menjadi renungan perbandingan bagi diri kita. Bapak Ibu, saya mau nanya, kira-kira ada enggak yang ini? Mau tidur, Pak? Kita merenung, mau tidur kita merenung. Aku dari mulai bangun tidur tadi, mulutku ini udah nyeritain siapa aja. Satu. Yang kedua, aku selama dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur ini sudah berapa banyak kelalaianku terhadap perintah Allah. Yang selanjutnya, aku dalam satu hari ini sudah berapa banyak sholawatku kepada Rasulullah untuk bisa mendapatkan syafaatnya. Yang keempat, aku dari mulai bangun tidur ini sudah berapa banyak istighfarku kepada Allah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ini konsep kita renungkan dalam setiap harinya, supaya apa? Supaya besok kita tidak terjebak dengan kelakuan kita yang sebelumnya. Kalau kemarin masih patah menurut kita, agak kita raih menurut kita. Kalau semalam kita masih sering lalai terhadap perintah Allah, kita perbaiki diri kita. Kalau kemarin selawat kita masih di saat kita sholat itu naik sholat, nggak sholat, nggak berselawat, kita banyakkan selawat kita. Ya. Bapak Ibu, saya pikir kalau untuk bersolawat ini, misalnya kita satu hari bilang 500, kira-kira berat nggak? Saya pikir nggak berat kok kalau cuma 500 saja. 500 konsepnya, selesai sholat kita duduk, sholat sunat, maukah di masjid, apakah kita lanjut di rumah? Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu putaran tasbih ini 100. Satu putaran Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu aja balik lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sekitar 7-8 menit, bukan sampai 10 menit kita sudah satu putaran, berarti 100 kali kita berselawat. Subuh 100, zuhur 100, asar 100, maghrib 100, isya 100, sudah 500 kali kita bersolawat satu hari. Atau sambil duduk, sambil golek. Mohon maaf, terkadang kita selesai pekerjaan kita, ibu-ibu, pekerjaan ibu-ibu kebetulan ibu rumah tangga full, tidak ada aktivitas, ya. Contoh, selesai beres-beres rumah, kebiasaan ibu-ibu sekarang speaker aktif, masukkan bluetooth, taruh ya, betul atau betul? Sebagian betul.
Sebagian mungkin karena nggak hobi nyanyi ya. Ya kan? Coba hidupkan lantunan sholawat. Cari di YouTube. Cari di YouTube. Ya. Gimana nih supaya utangku cepat lunas? Ada di sholawat itu. Ya. Gimana anakku lagi sakit demam ini? Gimana? Ada sholawat. Banyak sigo-sigo sholawat yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keutamaan daripada sholawat. Ya. Kemudian istighfar kita banyakkan. Karena apa? Wal tanjur nafsu ma qaddamat ya. Kita disuruh Allah untuk memperbanyak amal ibadat kita, Bapak Ibu. Kita bawa bekal kita nanti ke kampung yang betul-betul kampung. Kalau ini nggak kampung itu, ini cuma tempat transit. Ya, kalau misalnya kita mau ke kampung, ke Medan misalnya, tujuannya Medan. Kalau kita mau naik Intra, ini halte Intra misalnya. Ya, kalau kita mau ke mana? Ke Taksel misalnya, halte ALS itulah sebagai transitnya. Nah, kita mau pulang kampung ke akhirat, ini tempat transitnya, bukan ini kampung kita. Azra'at dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat berladang, tempat berinvestasi yang berladang, yang nanti sebagai bekal kita bawa ke akhirat yang akan menyelamatkan kita. Apa kata di dalam agama, al-yawma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di satu hari al-yawma la yunfa'u, tidak akan bisa memberikan manfaat malu, harta-hartamu dulu itu, kekayaanmu itu, pangkat jabatan gelar kedudukan yang kau bangga-banggakan itu nggak bisa memberikan manfaat. Wala banun, anak-anak kaya kau banggakan yang juara-juara itu juga nggak bisa memberi manfaat buatmu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali Allah, kecuali orang-orang yang taat kepada perintah Allah dan hatinya selamat. Itu yang bisa menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Maka di penghujung ayat Al-Hasr ayat 18 itu wattaqullah, Allah kembali menekankan kepada kita wattaqullah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Disuruh lagi kita bertakwa kepada Allah. Karena apa? Karena derajat takwa ini paling tinggi di hadapan Allah. Maka begitu pentingnya nilai takwa pada diri seorang hamba. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu, baik zahir maupun batin, terang gelap, ramai sunyi, dimanapun kita berada, apa yang kita lakukan, ikhlas tak ikhlas kita lakukan, niat kita di dalam hati kita ini kita supaya dibangga-banggakan, supaya kita dihormati, itu Allah tahu. Kita beribadah, beramal, semua yang kita lakukan supaya kita dipuji oleh orang lain, Allah tahu. Begitu juga dengan keikhlasan. Kita beramal beribadah Allah dengan beramal beribadah dengan keikhlasan hati, Allah juga tahu dan semua punya timbangan raja yang adil. Hati-hati. Saya menjadi ustaz. Ini juga merupakan tantangan bagi saya. Maka saya ajarkan saya supaya jangan rusak ustaz saya. Kenapa? Orang yang berilmu pun nanti ada beberapa orang yang dermawan, orang berharta, orang berilmu, orang yang suaranya bagus ngaji Al-Quran. Ya. Ini juga lebih berat tantangannya Bapak Ibu. Hisabnya lebih berat. Gunawan. Tapi mudah-mudahan jangan Gunawan yang ini lah ya, Gunawan yang lain. Nah, Gunawan, kalau dulu kuanugerahkan ilmu kepadamu, sudah kau kemanakan ilmumu? Saya tidak sama Allah. Bukan Gunawan saya, Gunawan yang lain itu bilang sama Allah. Ya Allah, ilmuku sudah kusampaikan kepada
masyarakatku, kepada murid-muridku, lakukan ikhlas semata-mata berharap ridhomu ya Allah. Allah yang tahu, yang maha tahu akan yang sir dan yang sulit, yang terang dan yang gelap, yang sunyi dan yang ramah, yang tersembunyi dan terang-terangan. Allah maha tahu terhadap segala sesuatu itu. Allah katakan kepada si Gunawan itu, tapi bukan Gunawan ini ya. Allah katakan kepada si Gunawan itu, kau berbohong, kau kasih ilmu, kau salurkan kepada orang lain supaya kau disebut sebagai orang yang alim, supaya kau disebut sebagai orang yang berilmu, supaya kau dipuji-puji orang. Gelar itu sudah kau peroleh di dunia, bagianmu habis, tidak ada lagi di akhirat. Hei malaikat, seret wajahnya, campakkan luar ke neraka. Begitu juga dermawan. Orang yang menyangka rajin sedekah, ngasih anak yatim segala macam, tapi kalau niat hatinya hanya untuk dipuji-puji sebagai orang yang dermawan, nanti diseret juga muka ini, dicampakkan ke neraka. Maka ketika kita mau menyampaikan hajat kita dengan bersedekah, dengan berinfak, tangan kanan memberi, tangan kiri kau saja ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah, di sini al-Qur'an kunafa. Padahal Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk beribadah kecuali memurnikan niat kita dengan keikhlasan hati kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu marilah hari ini coba kita merenung Bapak Ibu, kita bermuhasabah umur kita sudah berapa dikasih Allah, sementara Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, karena hanya dengan jalan takwa itu yang bisa memuliakan kita di hadapan Allah, yang bisa menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Karena apa? Banyak manfaat bagi orang-orang yang bertakwa. Balasan-balasan Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah balasan yang sangat-sangat luar biasa, dan balasan itu tidak hanya di dunia, lebih-lebih balasan itu akan diberikan kepada orang yang bertakwa itu di akhirat kelak nantinya secara abadi kekal selama-lamanya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita merenung sejenak, sembari kita berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari kita coba kita hadirkan hati kita, sembari kita berzikir kepada Allah, kita kenangkan. Misal hari ini kita dikasih Allah umur 38 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sudah berapa banyak dosa kita? Ayo kita bayangkan. Kemudian dengan dosa-dosa itu jangan kita berputus asa Bapak Ibu, karena apa? Begitu maha luas, begitu sangat luasnya ampunan Allah. Allah akan bukakan pintu ampunan kepada hamba-hambanya. Sebesar apapun dosa hambanya itu, tak akan hambanya itu mau betul-betul bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik hari ini daripada kemarin. Sebentar lagi, beberapa jam lagi, kita sudah akan berakhir 2021. Kita akan menatap 2022. Walaupun sebenarnya untuk bermuhasabah ini setiap saat, setiap hari harus muhasabahkan, tapi paling tidak mari Bapak Ibu ya, untuk membiasakan diri kita, cobalah setiap hari, setiap saat kita selalu merenung. Kita dikasih nikmat Allah banyak, kadang kita masih protes sama Allah ya. Kita dikasih hidup yang enak, kita juga kurang bersyukur kepada Allah. Padahal kalau kita lihat mungkin saudara-saudara kita nggak usah jauh-jauh di luar provinsi, di dalam bangsa Indonesia ini banyak orang yang masih kelaparan, kita enggak kelaparan. Kita dikasih nikmat sehat, banyak orang yang hari ini terbaring di rumah sakit. Oleh karena itu ayo bayarkan dosa kita, amal ibadah kita, sembari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
supaya tidak ada lagi sifat-sifat kemunafikan kita di hadapan Allah. Kalau hari ini kita masih muslim, masih sering senantiasa syirik di hadapan Allah, kita perbaiki, kita luruskan akidah kita di hadapan Allah, supaya lurus akidah kita, supaya lurus tauhid kita, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hari ini masih sering sombong, masih angkuh, masih mau menunjukkan siapa diri kita, kita perbaiki hati kita, kita luruskan hati kita, kita luruskan niat kita, bahwa setiap ibadah yang kita kerjakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Allah menyuruh kita terhadap amal-amal ibadah kita supaya kita memurnikan ibadah kita, supaya kita luruskan niat kita semata-mata apa yang kita kerjakan wilayah Rasulullah Nabi. Ya Allah, ucapkan dalam hati kita Bapak Ibu bahwa ya Allah, hanya Engkau ya Allah yang kami maksud, hanya Engkau ya Allah yang kami tuju, hanya mengharapkan ridho-Mu ya Allah, hanya ridho-Mu yang kami minta ya Allah, tidak ada yang lain. Kalau pujian hanya pujian manusia, terkadang kita harus sabar Bapak Ibu, pujian itu terkadang tidaklah menyebabkan kita tersanjung, bahkan bisa menyebabkan kita jatuh ke dalam jurang kehinaan, karena pujian dan sentuhan itu menyebabkan kita sombong di hadapan Allah. Biarlah Allah yang menguji kita, biarlah Allah yang membiarkan kita, karena berjuta-juta orang
yang berupaya untuk memuliakan kita. Kita senantiasa memframing diri kita, mempromosikan diri kita, aku adalah si anu, si anu, si anu, dan si anu. Tapi kalau Allah tidak ridho, kita tidak akan mulia, kita tidak akan terpuji. Dan berjuta dan seluruh makhluk, seluruh manusia yang ada di bumi ini, kalau memang mereka yang satu bumi ini, makhluk manusia yang ada di bumi ini, mau menjatuhkan kita, mau menghinakan kita karena Allah tidak ridho, kita tidak hina ya. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu senantiasa kita hadirkan Allah dalam setiap tarikan dan urusan kita. Kita hadirkan Allah, kita hadirkan Allah supaya menjaga hati kita supaya qalbun salim. Tadi dikatakan al-yawma la yuf'al wa la illa Allah bi qalbin salim. Satu hari nanti nggak bisa lagi apa-apa kita itu, maka jabatan kedudukan kita itu nggak bisa membuat menjadi jaminan menyelamatkan kita. Anak yang kita bangga-banggakan juga nggak bisa menjamin keselamatan kita. Yang bisa menjamin adalah ketaatan kita kepada Allah dan selamatnya hati kita karena apa? Karena zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari penghujung acara ini kita bermunajat kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah karuniakan umur kita. Amin. Allah sehatkan badan kita. Amin. Allah berkahi umur kita. Allah mudahkan, lancarkan segala urusan aktivitas kita. Dan yang terpenting kita menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus niatkan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Karena tiga golongan manusia dalam pandangan Allah. Yang pertama adalah orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Yang kedua golongan orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Orang yang tidak ada perubahan. Semalam nggak sholat, hari ini nggak sholat, besok nggak sholat. Inilah orang yang merugi. Kemudian yang ketiga yang menimpa lagi, golongan orang yang celaka, golongan orang yang terlaknat. Siapakah itu? Orang yang hari ini malah lebih buruk daripada hari kemarin. Jadi kita bermunajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihatin Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma rabbana subhanaka ya Allah, la ilaha illa anta ya Allah, la ilaha illa anta ya Allah, la ilaha illa anta ya Allah. Anta ahad, anta samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah, Tauhid umur ya Allah fi ta'ati wa ta'ati sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayatika ya Allah ya khairul muhtadin. Bi fadlika ya Allah ya khairul fatihin. Bi rahmatika ya Allah ya khairul rahimin. Allahumma ya Allah panjangkan umur kami ya Allah.
ketaatan kepada ya Allah, menuju ketaatan kepada Rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana bi nuri hidayatika ya Allah, wa bi nuri ma'rifatika wa bi nuri iman, wa bi nuri Islam, wa bi nuri Islam, wa bi nuri ihsan, wa bi nuri Quran kama rabbana samawati wa ardi syamsi abada. Allah ya Allah, jujurkan cahaya iman di dalam hati kami Allah. Jujurkan cahaya Islam, jujurkan cahaya ihsan, jujurkan cahaya Al-Quran di dalam hati kami ya Allah, sehingga hati kami terang menjadi hati yang selamat ya Allah, dan menyelamatkan kami di dunia wal akhirah. Allahumma ya Allah, kami menyadari Allah begitu banyak dosa dan kesalahan kami ya Allah, bahkan mungkin lebih daripada gunung yang tinggi, buih yang luas, buih yang banyak di lautan ya Allah. Ya Allah, terkadang kami masih juga lalai terhadap perintah-Mu ya Allah. Masih banyak kemunafikan di dalam diri kami ya Allah. Masih banyak kemusyrikan di dalam hati kami ya Allah. Maka ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampunkan segala dosa kami ya Allah. Ampunkan segala kesalahan kami ya Allah. Ampunkan kemunafikan kami ya Allah. Ampunkan kesyirikan kami ya Allah yang datang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tiada daya dan upaya kami ya Allah untuk menghadapi adab yang sangat pedih ya Allah, kecuali berharap ampunan dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, rahmat-Mu yang kami minta ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, rahmat-Mu yang kami minta ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, rahmat-Mu yang kami harapkan ya Rabbana sekalian. Allahumma ya Allah, jika orang tua kami hari ini masih hidup ya Allah, berkahi usia ya Allah. Jika hari ini orang tua kami sakit ya Allah, Engkau sembuhkan sakitnya ya Allah. Jika orang tua kami hari ini mungkin belum mau beribadah kepada-Mu ya Allah, ciptakan hatinya ya Allah untuk mau beribadah kepada-Mu ya Allah. Allah ya Allah, jika hari ini orang tua kami sudah berada di alam kuburnya ya Allah, tenangkan kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Rahman, berikan ya Allah nikmat kubur kepada orang tua kami ya Allah. Jauhkan dari azab kubur, jauhkan dari fitnah kubur, jauhkan dari siksa kubur yang bisa menghimpit orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, ilahana maksud, ilahana antara maksud dan Rasulullah ya Allah. Ya Allah, jaga hati kami ya Allah, agar hati kami senantiasa ikhlas dalam setiap amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sungguh Engkau yang kami puji ya Allah. Jaga hati kami ya Allah, agar senantiasa jaga niat-niat kami untuk senantiasa hanya Engkau yang menuju dalam ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, taqabbal du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقربنا محمد. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan ceramah atau
Asia yang dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaz Gunawan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz tadi dapat kita amalkan dan dapat menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan di tahun ke-depan nanti kita lebih baik memperbaiki diri kita, lebih banyak mengingat Allah. Dan di sini saya sebagai protokol juga mengajak kepada bapak sekalian Allah. Gaya lah kayak gaya nah. Aduh. Tuh, jadi 12-nya. Mana punya dia nggak nampak? Mana dia itu bang? Di rumah? Takut ya? Jangan nanya kan. Tadi kan nggak ada di dalam orang ini. Nah, suruh kotak kan di pintu dah. Katanya, ini buka. Oh, tak bilang kan anak kok ya. Makin lama kok ya. Tak bilang gitu. Takut dia tak gitu. Di rumah tadi. Kenapa? Kamu main di rumah ya? Jangan main di rumah. Itu caranya. Mantap kan speakernya kan? Ini. Apa? Ini taruh sini kumpulin semua. Entah orang entah apa gitu di sini. Dipindahkan ke kamar mandi bertahu. Ya buka. Ada kain kalau bang. Saya dulu ya. Alhamdulillah caranya selesai. Kan udah foto belum? Udah masuk video kan? Udah masuk video belum? Udah kan? Seluruh lagi. Oke, assalamualaikum.